Namaku adalah Adelia Savitri Wijaya. Aku adalah seorang anak gadis yang lahir dan dibesarkan oleh sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai Jawa, atau biasa disebut kejawen. Di dalam rumahku, kerap ditemui barang-barang berupa keris, cincin batu, dan beberapa peninggalan kuno. Meski nilai Jawa ada di dalam kehidupan kami, keluarga ini adalah sebuah keluarga Muslim yang taat. Semua peninggalan dan barang antik di rumah ini hanyalah sebuah peninggalan dari kakek yang konon dijaga untuk menjunjung kehormatan mereka. Bertempat tinggal di salah satu kota besar di Jawa Timur, Della saat ini menempuh pendidikan sebagai mahasiswi di salah satu kampus swasta di kota ini. Sore itu, Della menatap langit. Mendung. Hujan akan turun sebentar lagi, batinnya. Tak beberapa lama, ada suara motor mendekat. "Gak dijemput lagi, Del," kata seorang wanita yang mengendarai motor metik, menatap Della dengan senyum ramah. Della teringat ayahnya yang sibuk, ibunya apalagi, sedangkan kekasihnya tidak dapat datang karena harus bekerja sibuk. "Bareng aja, kebetulan aku lewat rumahmu kok," ajak si gadis. Mega adalah nama gadis itu. Sahabat sekaligus teman Adel yang paling mengerti kondisi satu sama lain. Tanpa menunggu hujan turun, Della segera menyambar dan duduk di jok motor Mega. Mereka pun segera pergi meninggalkan kampus. Di tengah perjalanan, Della tampak tidak fokus dengan apa yang sebenarnya sedang ia pikirkan. Ia hanya teringat satu orang yang membuatnya akhir-akhir ini merasa tidak nyaman. Mbah Wira. Begitulah Della memanggilnya. Mbah Wira adalah satu-satunya nenek Della yang masih. Beliau adalah ibu dari pihak ayah yang saat ini tinggal di satu atap bersama Della. Namun, beberapa bulan ini, Della menemukan kejanggalan dengan neneknya yang selama ini dekat dengannya. Seolah-olah itu bukan neneknya. Namun ia pun bimbang. "Lagi mikir apa?" kata Mega menyadarkan Della dari lamunan. "Gak ada," jawabnya. Mega tahu Della berbohong. Namun dirinya tidak punya hak untuk memaksanya bercerita. Kurang beberapa kilometer, hujan mulai turun, disertai kilatan petir yang menyambar. Namun, Mega tetap melanjutkan perjalanan. "Terabas saja ya, biar cepat sampai." "Nggih," kata Della. Motor Mega kini berhenti di sebuah rumah dengan kompleks halaman yang luas. Itu adalah rumah Della. "Gak mampir?" "Enggak, Del, lain kali saja. Titip salam buat emak, bapak, sama mbah ya." "Ya sudah, hati-hati ya." Begitu motor Mega kembali melaju menembus hujan yang kian lebat, Della baru sadar, sudah hampir jam 6 sore, dan hari sudah petang. Tapi, tidak satu pun lampu di rumahnya tampak menyala. Padahal kiri kanan tetangganya sudah menyalakan lampu guna mengusir kegelapan di sekitar rumah. "Apa listriknya mati ya?" batin Della mendekat. Namun, perasaan itu kembali lagi. Akhir-akhir ini semua seperti mimpi. Seperti ada yang lain di dalam rumahnya yang membuat Della tidak nyaman dan tidak ingin kembali ke rumah. Namun masalahnya, Della tidak tahu apa itu. Ia membuka pintu dan mengucapkan salam seperti biasanya. "Assalamualaikum," katanya. Namun, kegelapan dan keheninganlah yang justru menyambutnya. Della mencari saklar lampu, menekannya. Namun, rupanya listrik tidak juga menyala. Di dalam kegelapan yang menguasai rumah itu, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk. Begitu gelap, sehingga Della harus mendekatinya. Rupanya, ada seseorang selain dirinya di rumah itu. Tapi, kenapa ia tidak menjawab salamnya? Selain keluarganya, di rumah ini tinggal Mbak Ningsih, asisten rumah tangga yang sudah bekerja 3 tahun bersama mereka.
Namun, jam 5 sore adalah batas waktu bagi Mbak Ningsih dalam bekerja, karena beliau seharusnya sudah pulang. Jadi, siapa yang sekarang sedang duduk membelakanginya? "Mbok," panggil Della seraya mendekat. Sosok itu hanya diam. Namun semakin Della mendekat, terdengar suara menangis sangat lirih. Kini, Della sudah tepat di belakangnya. Ketika ia menyentuh bahu sosok itu, agar ia dapat melihat siapa yang ada di depannya, sosok itu berbalik menatapnya. "Tolong, Du, tolong!" Kaget, karena apa yang Della lihat adalah Mbah Wira yang tengah menangis melihatnya. Sebelum akhirnya, Della terbangun begitu saja dari mimpinya. Sudah lebih dari 5 kali Della dihantui mimpi yang sama berulang-ulang. Seolah mimpi itu mengandung pesan. Kenapa dengan Simbah? Kenapa Della selalu melihat Simbah menangis? Padahal Mbah Wira saat ini baik-baik saja dan tinggal bersamanya. Kecuali Della teringat ada yang janggal. Semua dimulai di hari itu. Hari di mana Mbah Wira mengatakan, "Mbah ketemu Cah Ayu, Del. Cah Ayu sing ngancani Simbah ning kene." Setelah hari itu, Mbah Wira jadi berubah. Suatu sore, Bu Ida yang merupakan ibunya Della memanggil. "Del, kamu nggak lihat ayam di kulkas? Kok nggak ada ya?" "Della nggak lihat, Bu." "Oh ya sudah, mungkin ada yang ambil. Ibu belanja dulu ya." Kemudian Bu Ida pergi meninggalkan rumahnya. Della kemudian kembali ke kamarnya. Lalu, ketika ia melewati kamar Mbah Wira, terdengar suara mengecap. Seseorang tengah mengunyah dan menimbulkan suara yang mengganggu. Tidak hanya itu, Della juga mencium bau amis. Namun bukan amis dari ikan air tawar. Penasaran, Della mengintip dari celah pintu kamar Mbah Wira. Kaget dan campur aduk rasanya ketika Della melihat apa yang terjadi. Mbah Wira tengah mengunyah ayam utuh, namun dalam kondisi mentah. Saat itu juga, Della lari ke kamarnya, berharap apa yang ia lihat itu salah. Kemudian, pikiran ini segera menjadi rasa curiga yang sangat besar. Mbah Wira yang ia kenal bukan Mbah Wira nenek yang dulu dekat dengannya. Semakin hari Della semakin curiga. Tidak hanya tingkah laku Mbah Wira yang semakin di luar nalar, tapi setiap malam, bahkan ketika azan maghrib dan isya berkumandang, Mbah Wira sangat suka mengeraskan suara radio yang tengah memutar tembang Jawa. Bu Ida dan Pak Imron tidak dapat berbuat banyak, karena setiap kali ditegur, Mbah Wira akan melotot dan mengatai bahwa mereka anak durhaka. Lagu-lagu tembang Jawa yang didengar Mbah Wira juga asing di telinga Della. Meski ia tahu beberapa kosakata Jawa kromo inggil, namun beberapa kalimatnya ada yang asing, seolah itu tembang lama. Terkadang Della mencatat setiap syairnya. Beberapa selalu menceritakan tentang ritual dan hal-hal yang berbau mistis. Namun dari semua itu, Della pernah tanpa sengaja melihat Mbah Wira tengah tertawa. Ia duduk di kursi tua di dalam kamarnya, tampak seperti sedang berbicara, entah dengan siapa. Karena ketika Della mencoba mengintip dari celah pintu, Mbah Wira seolah-olah tahu Della sedang mengamatinya. Puncaknya ketika Mega datang ke rumah Della untuk mengerjakan tugas kampus. Baru saja Mega masuk, dia langsung tahu ada yang tidak beres di rumah ini. "Kenapa? Kamu cium bau amis gak sih, Del?" kata Mega sembari menutup hidungnya. "Aku gak cium bau apa-apa." "Bau bangkai ini," kata Mega. Mega tiba-tiba nunjuk ke salah satu kamar, yang rupanya adalah kamar Mbah Wira.
"Kenapa?" kata Della. "Baunya dari sini, Del." Ragu diselimuti rasa takut. Della hanya tidak tahu kenapa dari sekian banyak kamar, Mega justru menunjuk kamar Mbah Wira. "Aku penasaran, bau apaan sih ini? Busuk sekali baunya." Tanpa tahu apa yang terjadi, Mega sudah melesat masuk, mencari di mana sumber bebauan itu, sampai matanya tertuju pada ranjang Mbah Wira. "Di sini, Del, sumber baunya." Della yang sedari tadi hanya termenung, melangkah masuk dengan bimbang. Ketakutan menyelimuti pikirannya. Hari ini, Pak Imron dan Bu Ida membawa Mbah Wira ke rumah saudaranya. Meski begitu, kamar ini seolah memberi sentuhan magis dan langsung menolak kehadiran Della. Dua kakinya gemetar tanpa sebab. "Bantu angkat nih kasur," kata Mega, mencengkram ujung kasur. Della segera membantu. Ketika kasur sudah terangkat, betapa kagetnya Mega dan Della melihat banyak sekali bangkai tikus, kucing, bahkan burung. Mereka tergeletak begitu saja di bawah kasur. Baunya menimbulkan rasa mual yang menyentak, hingga Della tidak sanggup berlama-lama untuk melihatnya. "Apaan ini, Del?" Mega mulai pucat. "Pergi saja ya dari sini. Aku takut banget." "Takut apa?" Mega semakin penasaran. Mbah Wira, akhir-akhir ini beliau bertingkah aneh. Aku takut saja setiap lihat dia." "Ini kok bisa kayak gini? Ada ayam mentah juga." Mega menunjuk sudut bayang. Della langsung tahu, itu adalah ayam tempo hari. Apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya setelah membereskan kasur, Della dan Mega kembali ke kamarnya. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, Della tahu dirinya seperti sedang diawasi, entah oleh siapa. Suara deru mobil baru saja terdengar. Della tahu mereka sudah pulang. Mega sedari tadi hanya melihat buku di tangannya. Ia belum terbayang apapun bahkan setelah kejadian tadi. Namun, firasatnya mengatakan ada hal ganjil dan berbeda selama Mega datang ke rumah ini. Rupanya benar, Pak Imron dan Bu Ida telah pulang. Di belakangnya Mbah Wira juga ada, berdiri menyambut tamu yang tak diundang. Hanya butuh sekali lihat, Mega tahu di hadapannya bukan sosok hangat Mbah Wira yang selama ini ia kenal, melainkan sesuatu yang hitam tengah menatapnya. "Ono opo Tondo? Kok ndeloke kaya ngono?" Della melihat gelagat yang aneh pada Mega. Belum pernah wajahnya berekspresi tercekat seperti ini, seolah ia baru tahu dicekik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Merasa semua ini bukan hal baik, Della mengajak Mega masuk ke kamar. Di sana, ia masih bisa melihat. Mega mencuri pandang dari Mbah Wira. "Ada apa? Kok kamu jadi aneh gini?" "Gak apa-apa, Del," kata Mega. Beberapa saat kemudian, rumah itu menjadi sesak bagi Mega. Ia sadar dalam bahaya. "Del, aku pamit ya. Aku ada urusan lain." Della yang mendengar itu tahu ada yang disembunyikan oleh Mega. Namun, dia tidak punya kewenangan dalam menghentikan temannya itu. "Soal tugasnya, tadi aku naruh kertas di halaman 112. Buka aja nanti," kata Mega, buru-buru menyerahkan buku. "Nggak pamit sama Bapak Ibu?" "Boleh," kata Mega. Sesaat Mega terhenti di depan kamar Mbah Wira. Terdengar nada syair Jawa yang familiar di telinganya. Syairnya menunjuk pada kemalangan dan nasib buruk bagi mereka yang tidak tahu unggah-ungguh. Suara motor Mega perlahan menghilang. Penasaran dengan ucapan Mega, Della membuka isi buku Mega. Di sana tertulis sebuah kalimat, "Mbah Wira itu bukan nenek muda." Saat itu juga, handphone berdering. Seseorang menelpon dia.
Ketika melihat nama kontak pemanggil, Della pucat pasi melihat Mega yang memanggilnya. Diangkatnya telepon itu. Rupanya itu bukan Mega. Suaranya adalah suara seorang lelaki dengan nafas terburu-buru. Mohon maaf, di kontak darurat ada nomor ini. Pemilik HP ini baru saja kecelakaan, menerabas pohon dan saat ini tengah kritis. Della hanya tercekat beberapa detik, menelpon orang tua Mega, lalu bergegas keluar. Tepat setelah membuka pintu, Della terdiam menatap Mbah Wira tengah bersenandung tembang Jawa. Ingat-ingat, waspada dan hati-hati pada sesuatu yang bila mana kamu tidak tahu apa-apa. Mbah Wira tersenyum memandangnya. Della berlari melewatinya. Ia semakin yakin Mbah Wira bukanlah neneknya. Della diberitahu kondisi Mega kritis. Sebelum dibawa ke sini, Mega muntah darah banyak. Tapi yang mengkhawatirkan tentu darah yang keluar dari telinga kirinya. Ini sudah menjadi masalah serius. Della hanya tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja seperti ini. Rupanya malam itu Della berniat untuk menghadapi ketakutannya. Meski diselimuti ketakutan, Della memberanikan diri masuk ke kamar Mbah Wira. Beliau sedang melihatnya, tampak tengah menunggu. "Panjenengan sinten?" katanya lantang. "Sudah tahu kamu, Nak. Siapa yang ngasih tahu kamu?" "Temenmu ya? Bagaimana keadaannya? Apakah sudah meninggal?" Tidak tahu apa yang baru saja Della dengar. Dia seperti mematung di hadapan sosok yang menggunakan tubuh neneknya. Malam itu juga, Della menceritakan semuanya ke Pak Imron dan Bu Ida. Di luar dugaan, ternyata mereka juga merasakan hal yang sama. "Pak, kayaknya ada yang salah sama ibu. Aku pernah lihat ibu makan kembang. Tak kirain itu untuk apa. Tapi kok ngeri, Pak." Pak Imron yang merupakan anak kandungnya terdiam, memikirkan sesuatu. "Besok Bapak cari bantuan. Bapak punya kenalan yang bisa bantu." Dari kamar Mbah Wira terdengar suara keras menyentak. "Gak usah ngusir aku kon kabeh." Malam itu, Pak Imron mengunci pintu kamar Mbah Wira saking takutnya. Bila dengan mengunci kamar Mbah Wira sudah menyelesaikan masalah, sepertinya Pak Imron salah besar. Setelah pintu itu dikunci, Mbah Wira tertawa, sembari berujar dengan bahasa Jawa yang mengerikan, seperti orang yang mengutuk. "Manusia seperti kalian semua, kelak akan kena batunya." Dan tepat setelah mengatakan itu, listrik seolah mati total dan hanya terjadi di rumah itu saja. Malam itu juga, Pak Imron langsung menghubungi kenalannya, sembari mereka bersama keluar dari rumah itu. Bingung, Pak Imron menunggu sampai ada mobil datang. Rupanya itu adalah teman kerja Pak Imron. Baru saja beliau turun dari mobil, beliau langsung istighfar. "Astagfirullah, Mron. Ada apa ini? Kenapa rumahmu banyak sekali demitnya?" Bingung, Pak Imron menceritakan semuanya. "Mbah Wira, sejak kapan? Kenapa kamu gak ngasih tahu?" Hanya berbekal membaca doa, kawan Pak Imron melesat masuk ke rumah. Istighfar kembali terdengar. Rupanya, di setiap sudut dipenuhi bangsa alus, seolah-olah di sini sedang ada pesta yang diadakan. "Gini saja," kata kawan Pak Imron. "Kalian semua pergi dari sini. Besok kita kembali. Malam ini, firasatku buruk, Mron. Yang sekarang ada di kamar itu." Beliau menunjuk kamar Mbah Wira. "Berbahaya," sambungnya. Mbah Wira kembali berteriak di dalam kamar. "Ayo kesini kamu anak bau pare. Ilmumu masih dangkal, tapi berani nantangin aku." Malam itu juga, rumah Pak Imron dikunci.
Sementara Mbah Wira terus berteriak kesetanan. Untung saja tetangga tidak ada yang bangun. Mereka pergi menuju rumah kawan Pak Imron. Pak Sugeng memang bisa melihat hal-hal begituan. Karena itulah, terkadang ia buka pengobatan alternatif. Namun, dari semua pengalaman dia mengusir bangsa alus, baru kali ini Pak Sugeng tidak berkutik hanya dengan melihat energi gelapnya saja. Sejak kapan Mbah Wira seperti ini? Bu Ida dan Pak Imron hanya diam mematung. Tidak tahu dari mana semua berawal. Dela yang mendengar itu menjawab. Sejak Simbah cerita, katanya dia sering didatangi wanita cantik di dalam mimpinya. Pak Sugeng tampak berpikir. Kemudian beliau mengambil handphonenya. Saya punya kenalan yang punya pengalaman melawan jin rip seperti ini, kata Pak Sugeng. Jin rip itu apa toh, Geng? Jin yang keras kepala, sukar keluar kalau sudah masuk tubuh manusia. Masalahnya, Mbah Wira bisa sampai dirasuki seperti ini. Loh kok bisa ta? Mbahmu itu ketihe anget, rajin sholat. Bagaimana mungkin masih bisa dirasuki oleh jin rip? Semoga tidak seperti yang saya pikirkan. Apa yang kamu pikirkan, Geng? Saya takut Mbah Wira ikhlas menyerahkan diri secara sukarela sama jin itu. Semoga tidak. Berdoa saja kalian. Memang apa yang terjadi, Pak, kalau Simbah ternyata memang berserah pada jin itu? Pak Sugeng diam lama. Dia menatap semua orang. Wajahnya tegang. Susah itu, Dek, katanya. Kalau Mbah Wira memang sengaja secara sadar pasrah jin itu masuk, itu artinya kemungkinan kecil bisa keluar. Bayangkan saja, ada yang bertamu dan tuan rumah mengizinkannya masuk, bahkan sampai menginap. Apa kamu mikir, apa yang terjadi kalau kamu ngusir itu tamu? Padahal Lawong yang punya rumah sudah kasih izin. Pak Sugeng kali ini duduk. Dia menyalakan rokok sembari masih menahan diri. Saya yakin, terlepas dari Mbah Wira menyerahkan tubuhnya atau tidak, ada alasan lain yang saat ini saya belum tahu. Tapi, bangsa jin itu manipulatif, licik, jahat. Mereka bisa membohongi, mengancam, bahkan melukai. Bila tidak mendapat apa yang menjadi tujuannya. Di sini saya harus cari tahu. Malam ini kalian tidur saja di sini. Biarkan saja Mbah Wira di sana. Dia akan baik-baik saja. Jin itu tidak akan melukai tubuh inangnya. Besok, setelah kawan saya datang, kita coba pelan-pelan. Semoga Allah melindungi kita. Dela masih termangu menatap langit-langit kamar. Ada sebuah detail cerita yang ia lupakan. Namun, detail itu yang akan menjelaskan semuanya. Sendirian di rumah orang, membuat Dela tidak tenang. Terlebih wajah Simbah terbayang-bayang. Maksud mimpinya melihat Mbah Wira menangis sepertinya masuk akal. Tapi, kenapa Simbah mau menyerahkan begitu saja tubuhnya? Seolah dia memiliki alasan yang masuk akal. Rupanya, malam itu Dela kembali bermimpi. Wanita cantik yang konon sering ia dengar dari Mbah Wira datang menemuinya. Wajahnya cantik sekali, sampai Dela tidak tahu harus menjelaskan seperti apa parasnya. Wanita itu tersenyum, menyapanya dengan lembut, kemudian berujar, Dela mau ketemu Simbah, katanya. Pertanyaan tiba-tiba itu membuat Dela bergidik ngeri. Meski kecantikannya tak terbantahkan. Namun, wanita itu seperti sedang mencoba menjebak. Sini, tak anterin ke Simbah kalau mau ketemu. Simbah kangen sama Dela. Dela juga kangen kan? Bersiap untuk menyambut tangan.
Dela terbayang wajah Mbah Wira yang menangis. Ia menarik ulur tangan itu. Ketika ia terbangun, Pak Sugeng ada di sana, menyentuh kepalanya, sembari membaca ayat kursi. Astagfirullah, katanya dengan keringat di keningnya. Pak Imron dan Bu Ida menatapnya, menangis melihat Dela yang meraung-raung. Dela tidak tahu apa yang terjadi, karena ia tidak sadarkan diri dalam tidurnya. Kamu gak apa-apa nak, peluk Bu Ida. Tangisnya pecah. Saya kecolongan. Sudah kuduga, jin ini gak main-main kalau mencelakai orang. Pak Sugeng menatap Dela. Kamu mimpi apa, Dek? Wanita cantik ngajak saya ketemu Simbah, Pak, kata Dela tergagap. Wajahnya masih tegang. Kamu terima tawarannya? Tanya Pak Sugeng. Mboten, Pak. Tadi saya langsung lari. Dia sempat ngejar saya, tapi Simbah nolong saya. Beliau bilang, jangan ganggu keluarga saya. Dela menangis sejadi-jadinya. Sudah kuduga, kata Pak Sugeng. Mbah Wira menyembunyikan sesuatu. Kamu tidur lagi ya, Dek? Kali ini, jangan lupa doa nggih, minta pertolongan sama Allah. Pak Sugeng pun pergi meninggalkan kamar itu. Besoknya, datang seseorang yang masih muda. Beliau menyapa dengan ramah. Rupanya, beliau adalah kenalan dari Pak Sugeng yang diceritakan semalam. Namanya Mas Iwan. Dia dulu mondok di salah satu pesantren di Jawa Timur. Beliau datang jauh-jauh ke sini ingin membantu. Pak Imron menyambut salam hangat itu. Di jalan, Pak Sugeng menceritakan semuanya. Pak Iwan hanya manggut-manggut saja. Sesampai di rumahnya Pak Imron, Mas Iwan langsung merasakan sentakan tidak enak. Banyak sekali penghuninya, kata Mas Iwan. Siang bolong ia melihat ke sana kemari. Sebelumnya tidak begini, kata Pak Sugeng. Tampaknya jin rip ini berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut. Tanpa basa-basi, Mas Iwan langsung menuju kamar Mbah Wira. Begitu pintu dibuka, Mas Iwan kaget bukan main melihat kondisi Mbah Wira yang tengah duduk menyantap bangkai kucing. Astagfirullah, kata Mas Iwan. Disaksikan oleh Pak Imron dan Pak Sugeng juga. Mas Iwan mendekati Mbah Wira yang menatapnya tajam dengan gigi kemerahan dari daging darah kucing yang ia santap hidup-hidup. Assalamualaikum, sapa Mas Iwan. Namun Mbah Wira tidak menjawabnya. Assalamualaikum lagi, namun tetap tidak dijawab. Assalamualaikum. Ketiga kalinya, Mbah Wira menjawab, Waalaikumsalam. Namun, suaranya bukan suara Mbah Wira, melainkan suara menyerupai seorang pria. Panjenengan sinten? Dan ada urusan apa Anda di sini? Aku diundang, jawab Mbah Wira. Siapa yang undang? Gak ada urusannya denganmu. Kamu bisa menjawab salam saya. Sekarang saya ingin minta tolong. Bisakah kamu pergi bersama teman-temanmu? Mbah Wira tiba-tiba berteriak keras sekali. Lalu ia menatap Mas Iwan dengan sengit. Kali ini, ia mengerang seperti macan. Pak Sugeng memberitahu Pak Imron yang tampak kebingungan. Yang barusan adalah jin munafik. Dia ikut masuk ke dalam tubuh Mbah Wira. Sebenarnya, ada banyak sekali yang sudah masuk. Tujuannya cuma satu. Jin rip ini sedang bersembunyi di antara mereka. Pak Imron tidak dapat percaya. Namun dengan melihatnya secara langsung, ia harus merubah pikirannya bahwa hal di luar nalar ini rupanya nyata. Mas Iwan meraih botol minum yang sudah ia bawa. Disiramkan air itu sembari beliau berdoa. Seolah terbakar. Mbah Wira merangkak seperti macan menjauhi Mas Iwan. Mas Iwan menatap Mbah Wira.
Matanya mendelik seolah memberi ancaman, dan Mbah Wira terus meraung marah. Suaranya nyaris sama seperti harimau betulan. "Pak, permintaan saya tadi sudah dibawa kan?" Pak Sugeng mendekat, memberikan kain kafan yang sudah dirobek membentuk siluet tali. "Tolong bantu saya pegangi ini, Pak," kata Mas Iwan. Pak Sugeng dan Pak Imron langsung menangkap Mbah Wira. Kaget bercampur bingung. Tenaga Mbah Wira bukan main kuatnya. Bagaimana mungkin wanita yang sudah berumur bisa membuat dua lelaki dewasa seperti tersudut? Mas Iwan menyentuh kening Mbah Wira sembari memanjatkan ayat-ayat. Raungan Mbah Wira semakin keras. Namun, dengan begitu Mbah Wira mau dituntun ke atas kasur. Diikatnya kaki dan tangan Mbah Wira dengan tali kain kafan di 4 tiang ranjang. Masih mengaum marah, Mas Iwan kemudian kembali membaca ayat-ayat. Kali ini, Mbah Wira sudah tidak seperti macan, namun suaranya menggelegar, tertawa-tawa, bahkan mencemooh. "Kamu pikir, dengan begini kamu bisa mengusirku? Dasar anak kecil, kamu tidak akan bisa memaksaku keluar." "Apakah itu jinnya, Mas?" tanya Pak Imron. Wajah Mbah Wira mendelik dengan senyum mengejek, seolah-olah apa yang dilakukan Mas Iwan gak berguna. "Bukan, Pak," kata Mas Iwan. "Ini jin lain. Saya akan coba memaksanya keluar, tapi saya butuh waktu." Mas Iwan mengambil telur ayam. Diletakkannya telur itu di bawah ranjang. Kemudian beliau kembali membaca ayat-ayat. Aneh, meski wajah Mbah Wira meringis menahan sakit, namun ia masih tersenyum seolah membuktikan bahwa ia tidak dapat dikalahkan. Yang terakhir, Mas Iwan menarik sesuatu dari ujung kepalanya, seolah ada yang ia ambil. Namun ia lakukan itu berkali-kali. Jeritan Mbah Wira begitu hebat, sampai menimbulkan kebisingan di antara warga yang berbondong-bondong mendekat dan penasaran. Pak Sugeng segera menemui warga, menjelaskan apa yang sedang terjadi di sini. Begitu selesai, Mas Iwan keluar dengan wajah masam. Pak Imron seolah tahu apa yang akan dikatakan Mas Iwan. "Mohon maaf, tempat ini sudah dijadikan sarang sama dia. Setiap saya keluarkan satu, masuk lagi untuk menggantikan yang lain. Dan itu terus berlanjut. Sehingga saya kesulitan, Pak." "Lalu bagaimana, Mas?" "Begini saja. Kita bawa dia ke pondok pesantren tempat saya menimba ilmu. Insya Allah, banyak yang akan membantu," katanya mencoba memberi harapan. Mas Iwan mengajak Pak Sugeng dan Pak Imron masuk ke rumah. Di atas meja ada sebutir telur yang diletakkan di bawah ranjang. "Begini Pak Imron, mohon maaf. Sejak awal saya curiga jin ini sudah menghasut Mbah Wira agar menyerahkan raganya secara pasrah. Bila telur ini menghitam dan bau busuk, maka Mbah Wira benar-benar yang menyerahkan tubuhnya. Sebaliknya, bila telur ini tampak normal, ada harapan bahwa jin ini memaksa Mbah Wira." Ketika telur diketuk dan dikeluarkan dari cangkangnya, semua yang ada di sana kompak menutup hidung. Bau busuk telur itu rupanya jauh lebih dari kata busuk. Bahkan cairan kental hitam menyelimutinya. "Tanda apa ini, Pak?" kata Pak Sugeng. "Keluarga Bapak yang membawa jin ini, sehingga ia terikat dengan semua kejadian ini," kata Mas Iwan tegang. "Lalu bagaimana, Pak?" "Saya butuh sebuah mobil besar yang mampu memuat 12 orang santri pondok pesantren. Mereka akan membantu kita menghadapi petaka ketika kita di jalan." Pak Sugeng menatap Pak Imron. "Sudah, sebaiknya kamu cari bus yang bisa disewa. Perjalanan ini akan sangat sulit, bahkan berbahaya untuk keluargamu dan untuk kita semua." "Keluarga saya, Pak." Pak Imron bingung.
"Nggih, keluarga panjenengan," kata Mas Iwan menegaskan. Sepulang dari sana, Pak Imron menceritakan semua kepada Dela dan Bu Ida. Mereka pucat, berpikir bagaimana kejadian ini bisa menimpa keluarga mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Hari itu, Dela dikabari Mega siuman. Dengan cepat, Dela pergi ke rumah sakit di mana Mega dirawat. Dela bertemu ibunya Mega, menjelaskan ketika ia siuman. Yang ia panggil pertama itu nama Dela. Sepertinya Mega mau mengatakan sesuatu. Begitu mata mereka bertemu, Dela memeluk Mega dan kemudian Mega menceritakan semuanya. "Bah Wira, Del, dia bukan bahmu," kata Mega. Suaranya gemetar menceritakannya. "Siapa yang kamu lihat? Kok kamu kayaknya ketakutan gitu?" "Sumpah, Del, demi Tuhan, itu bukan bahmu. Percaya, Del." "Iya, aku percaya sama kamu," kata Dela menenangkan. "Apa yang kamu lihat sebenarnya?" "Aku nggak tahu, Del. Wajahnya nggak bisa aku gambarin. Aku nggak pernah ketemu makhluk semengerikan ini, Del. Bertanduk mirip kerbau, besar dan hitam. Tapi suaranya seperti suara perempuan. Aku diancam, Del. Diancam bagaimana?" Dia bilang, "Aku nggak boleh ikut campur. Karena kalau aku ikut campur, dia akan ngejar aku, Del. Aku takut, makanya aku ngebut. Dan rupanya aku nggak sadar di depan ada pohon. Aku nggak ingat apa yang terjadi. Tapi aku masih bisa bayangin wajahnya yang ada di depanku. Sekarang gimana? Dia masih ngejar kamu?" Mega menggelengkan kepala. "Del, aku mimpi. Di mimpiku ada Mbah Wira. Dia lagi nangis. Suaranya kayak minta tolong, Del. Tolongin Mbah Wira, Del. Tolongin. Kasihan dia." Dela hanya termangu memandang Mega. Malam itu juga, Dela dan Bu Ida sudah berkumpul di rumahnya. Banyak warga yang penasaran. Desas-desus sudah menyebar. Tidak hanya keluarga mereka yang menjadi perbincangan. Namun sedari tadi, banyak anak-anak yang tidak dikenal memenuhi rumah. Mereka mengaji di depan rumah itu. Bus yang disewa Pak Imron sudah datang. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat tubuh Mbah Wira yang memberontak minta dilepaskan. Warga mulai terdengar bersahut-sahutan membicarakannya. Karena ini pertama kalinya terjadi di kompleks ini, membuat Dela hanya bisa merunduk pasrah. Anak-anak itu rupanya para santri dari pondok pesantren Mas Iwan. Setelah Mas Iwan masuk ke dalam bus, yang lain mengikuti, termasuk Pak Imron sekeluarga. "Apa tidak sebaiknya kami pakai mobil sendiri saja, Mas?" kata Pak Imron. "Jangan, sudah lebih baik di bus saja semuanya," kata Mas Iwan. Di sana, Mbah Wira diikat dan mendelik ke semua orang. Wajahnya menatap marah pada Pak Imron dan mencaci maki dia bahwa dia anak durhaka yang memperlakukan ibunya seenak jidatnya. Dela belum berani menceritakan ini pada Mas Iwan dan yang lain. Namun, sesekali ia melirik wajah Mbah Wira. Setiap kali Dela meliriknya, ia melihat Mbah Wira juga menatapnya. Tersenyum, seakan-akan menyapanya. Bus mulai meninggalkan rumah Pak Imron. Suara para santri lantang berdoa membaca kertas yang sudah dibagikan Mas Iwan. Bus itu seperti bus yang kesemuanya menjadi seperti pengajian. Namun, entah perasaan apa yang lewat begitu saja. Karena Dela sudah merasa bahwa perjalanannya tidak akan mudah. Benar saja, sepanjang perjalanan, mendengar para santri berdoa, umumnya akan membuat Dela tenang. Namun rupanya sebaliknya. Semakin jauh bus berjalan, bulu kuduk Dela semakin merinding. Sampai mereka meninggalkan keramaian dan mulai memasuki hutan. Perjalanannya sendiri jauh-jauh ke timur. Mbah Wira hanya tertawa, masih terus mengumpat dengan bahasa Jawa, dan seolah apa yang mereka lakukan sia-sia belaka. Sampai
Tepat di jalanan tengah hutan, Della melihatnya sepanjang jalan. Dia bisa lihat di luar, di samping pohon-pohon hutan. Ia diawasi, diikuti. Lalu, bus mendadak berhenti begitu saja. Mas Iwan meminta semuanya tetap membaca doa. Supir bus melihat ke arah Pak Imron. "Maaf Pak, busnya tiba-tiba berhenti." Saat itu, gemuruh suara terdengar membuat para santri seperti tersentak. Diikuti suara tawa melengking. Mbah Wira menunjuk Mas Iwan, kemudian berkata, "Musibah ini tidak akan berhenti di sini. Ia akan mengikuti setiap dari kalian yang ada di sini." "Bismillah, Pak, ayo coba jalan lagi," kata Mas Iwan tenang. Anehnya, bus kembali berjalan. Namun, sopir bus itu tampak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini bukanlah perjalanan biasa. Karena ia bercerita pada Pak Imron, sepanjang perjalanan di kiri kanan jalan, banyak memedi berbaris di sepanjang jalan, meminta untuk naik ke dalam bus. Astagfirullahalazim. Kalimat itu terus terdengar dari mulut si sopir. Setiap ia melihat jalan, ia akan berucap itu kembali. Sebenarnya tidak hanya itu. Semakin malam, entah kenapa semakin dingin. Dinginnya bukan karena suhu turun, namun ada energi negatif yang begitu kuat, seolah-olah menahan mereka agar tidak lanjut. Sampai akhirnya, hal yang paling tidak diinginkan terjadi. Ban bus sempat bergesek hebat di jalanan yang sudah sepi itu. Untung saja, bus mampu berhenti tiba-tiba. Rupanya Mas Iwan menyadari sesuatu. "Alhamdulillah," katanya. Bingung, Pak Imron bertanya, "Maksudnya bagaimana, Mas?" "Pak sopir, tolong dicek ban atau mesinnya, Pak. Sekarang gih, yang lain tetap di dalam bus. Monggo Pak Sugeng ikut saya," kata Mas Iwan. Tanpa menunggu waktu lama, Pak sopir memeriksa ban satu-satu. Dan benar saja, ada satu ban yang kondisinya tidak memungkinkan untuk kembali berjalan. Pak sopir lantas bertanya, "Apa maksudnya ini, Pak?" "Sudah, sekarang kita ganti bannya. Untung saja kejadian ini tidak menimpa kita di depan sana." Mas Iwan menunjuk jalan di depan. "Kenapa, Pak?" tanya si sopir. "Di depan sana ada jurang yang kalau kondisi ban tidak prima, mungkin akan membahayakan nyawa kita." Dibantu Pak Sugeng, segera Mas Iwan dan Pak sopir mengganti ban yang besar itu. Sementara Della melihat Mbah Wira berbicara dengannya. "Do, Mbah kangen." Namun Bu Ida dan Pak Imron memegang lengan Della seolah menolak untuk mendekatinya. "Ini Mbah, Del. Delia, namamu yang kasih aku, Nak." "Itu Mbah, Pak. Bu, Della mau mendekat." "Jangan," kata Pak Imron tegas. "Jahat sekali kalian sama ibumu yang melahirkan kamu. Jahat," ucap Mbah Wira dengan suara bergetar. Della mulai menangis, memohon diizinkan mendekat. Sampai ada seorang santri mendekatinya. "Pendusta, kamu pendusta." Saat itulah Della sadar. Sosok di depannya menyeringai. Bus kembali melaju dan benar saja. Di kiri jalan hampir sepanjang 12 km, itu adalah jurang. Pak sopir tidak berhenti beristighfar, seolah kejadian malam ini merupakan pengalaman yang membuatnya tidak percaya. Sementara Mbah Wira kembali tertawa, membuat suasana kian mencekam. Selepas jalan jurang, rupanya mereka masih harus masuk lagi ke jalanan yang di samping kiri dan kanannya hutan. Sampai akhirnya Mas Iwan menyuruh berhenti di sebuah jalanan yang dibabat. Bus pun berhenti. Mas Iwan dan Pak Sugeng mengangkat Mbah Wira, menuntunnya untuk ikut. Bus tidak bisa masuk, tapi pesantrennya sudah dekat dari sini. Tinggal masuk ke jalan itu, kata Mas Iwan.
Pak sopir yang masih kebingungan memilih untuk ikut masuk. Ia masih terbayang bagaimana ia melihat dedemit yang selama ini dia lewati. Wajah Mbah Wira mulai berubah. Awalnya di mana ia terlihat pongah, sombong, kini meraung meminta dilepaskan dan mengancam akan mencelakai Mbah Wira semakin jauh bila ia tetap dipaksa ikut. Pak Imron sedari tadi khawatir dengan ancaman itu. Namun Mas Iwan justru menantang. "Kamu pikir saya tidak mengerti? Kamu hanya menggertak." Suara meraung semakin terdengar. Diikuti para santri, Dela berjalan tepat di belakang Pak Sugeng. Bu Ida dan Pak Imron ada di belakangnya. Suasana pesantren itu rupanya tidak seperti yang ia bayangkan. Di kiri dan kanannya, ia bisa melihat pohon di mana-mana. Selain itu, perasaannya semakin tidak enak. Sampai Dela yang awalnya baik-baik saja, semakin lama, semakin berat, dan ia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Yang ia ingat, rupanya Dela pernah melihat wajah jin yang merasuki Mbah Wira. Sekarang ia tahu hubungan apa yang terjadi, sehingga keluarganya terseret masuk dalam lubang masalah ini. Bu Ida lah penyebab utamanya. Dela terbangun begitu saja. Di depannya, Bu Ida dan Pak Imron melihat cemas. Mas Iwan hanya menatap Dela. Sementara Pak Sugeng melihat dari ambang pintu. Namun, Dela tertuju pada pria, mbah-mbah yang sudah tua sekali. Ia duduk dengan tongkat kayu jati di tangannya. Ia tersenyum, kemudian menyapa. "Nak Dela sudah sadar." Suaranya lembut dan begitu membuat segan. Ia tahu namanya. Mungkin kedua orang tuanya yang memberitahu, pikirnya. Namun, rupanya mbah ini memang sudah tahu semuanya. Kalau Nak Dela sudah merasa baik, Mbah tunggu di depan, di padepokan dekat masjid. Semuanya. Dibantu Mas Iwan, mbah asing itu meninggalkan kamar. Bu Ida mendekati Dela, namun Dela langsung mengatakannya. "Bu, Ibu ngambil apa di tempat itu? Tempat kita menginap." Bu Ida tampak terkejut, namun ia tidak menjawab pertanyaan Dela. Pak Sugeng tiba-tiba masuk. "Apa Dela sudah baikan? Mbah Fatonah memanggil kalian." Pak Imron, Bu Ida, dan Dela segera pergi. Ia masih memandang ibunya. Tatapannya menyelidik. Di padepokan, terlihat seperti tempat mengaji kitab kuning. Lantainya terbuat dari kayu jati yang disepuh. Di sana, Mbah Fatonah, Mas Iwan sudah menunggu. Di depannya ada kopi hitam dan sebutir telur. Pak Imron seperti sudah tahu apa yang akan dilakukan Mbah Fatonah. "Langsung saja nggih, begini," kata Mbah Fatonah. "Saya harus ngasih tahu dulu, bila Mbah Wira, mbah kalian saat ini, disembunyikan di tempat yang sangat jauh. Tidak bisa pulang, dan tidak bisa dituntun pulang. Jadi, sebelumnya saya harus menyampaikan ini. Mohon maaf bila saya tidak dapat membantu banyak. Tapi, saya akan coba sebisa mungkin, dan semoga Allah memberikan kemudahan." Tangis pecah. Dela dan Bu Ida berpelukan. Sementara Pak Imron hanya menutup matanya dengan tangan. Padepokan mendadak hening. Hening sekali. "Sebelumnya, saya hanya mau memastikan dulu," ucap Mbah Fatonah. Menatap Pak Imron, Bu Ida, dan Dela bergantian. "Sebelum kejadian ini menimpa kalian, adakah di antara kalian yang bermimpi bertemu dengan wanita yang cantik?" Dela langsung mengatakan, "Nggih mbah, itu saya." Nak Dela tahu siapa wanita ini. Dela menggelengkan kepala. Nak Dela, coba mendekat. Ketika Dela mendekat, Mbah Tonah membaca ayat serta memijat tengkuk Dela.
Dan betapa terkejutnya. Mendadak perutnya mual dan Della memuntahkan sesuatu. Astagfirullah, ucap semua orang yang melihat di lantai. Ada seperti ikan lele, namun bukan lele. Besarnya seukuran ibu jari dan panjangnya sepanjang telapak tangan. Kenapa itu, Mbah? Ucap Mas Iwan yang sama kagetnya. Sudah kuduga. Sebenarnya yang diincar sejak awal itu Della. Kemudian Mbah Tonah menatap Bu Ida. Bu Ida, bisa cerita, apa yang diambil dari sebuah kamar di penginapan tempat kalian menginap? Mungkin Bu Ida bisa mulai bercerita. Bu Ida menatap Mbah Tonah, ragu, namun kemudian beliau mengatakan, sebuah kalung, Mbah. Kalungnya milik ibu. Bukan, Mbah. Bu Ida terdiam lama. Saya mengambil di salah satu kamar, dan entah kenapa saya ingin membawanya pulang. Mbah Tonah lalu beralih ke Pak Imron dan Della. Beliau mengatakan, sudah, jangan ada yang marah. Sudah terjadi. Tidak ada yang bisa mengulangi waktu. Yang sekarang saya ingin tahu, di mana kalung itu? Itu masalahnya, Mbah, kata Bu Ida. Saya menaruh kalung itu di dalam tas. Tapi sesampainya di rumah, kalung itu hilang. Sampai sekarang, saya tidak tahu ada di mana. Pak Tonah mengangguk. Tidak perlu dicari. Karena kalung itu sudah dibuang oleh Mbah Wira. Begini, Mbah Tonah menjelaskan. Sebelum saya mulai, saya jelaskan dulu titik permasalahannya. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kalung itu sudah berpindah-pindah tangan dari satu keluarga ke keluarga lain. Tujuannya cuma satu, membawa bala bencana bagi mereka yang menyimpannya. Mbah Wira tahu akan hal itu, karena entah kalian sadar atau tidak, Mbah Wira bukan sembarang orang. Beliau adalah Getih Anget, yang menjadi tiang kembar. Dan yang jadi masalahnya adalah jin rip yang memasukinya. Kebetulan adalah jodohnya. Itu yang membuat semua ini terasa sulit. Mbah Wira bisa saja menolak ini. Bisa melawan jin itu. Karena Getih Anget tidak dapat dengan mudah dirasuki. Namun, jin itu makhluk yang manipulatif. Dia akan terus membuat kalian menderita. Dia akan membawa kesengsaraan. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena panjenengan, Bu, sudah membawa benda yang seharusnya tidak boleh Anda bawa. Benda yang bukan milik Anda. Sekalipun itu adalah batu permata, dilarang bagi seorang muslim untuk mengambilnya. Karena tidak ada yang tahu selain Allah yang Maha Tahu. Mbah Wira menerima jin ini. Asalkan kalian tidak dilibatkan dalam penyakit atau musibah yang sedang siap ia tumpahkan pada keluarga ini. Sekarang, saya harus cari tahu dulu di mana Mbah Wira disembunyikan. Karena alam mereka berbeda dengan alam kita. Semoga Allah membantu kita dan semoga berakhir dengan baik. Bu Ida tampak terpukul. Tidak ada kalimat yang bisa keluar dari bibirnya. Semua orang hanya merunduk. Tidak pernah terbayangkan bila rupanya Mbah Wira yang menanggung akibat dari semua ini. Malam itu juga, Mbah Tonah mengantar Pak Imron sekeluarga ke tempat di mana Mbah Wira berada. Rupanya, tempatnya sangat jauh. Bahkan, butuh waktu 20 menit untuk sampai di sebuah gubuk kecil. Di luar gubuk, banyak santri tengah mengaji. Cahaya di sana hanya bergantung pada obor. Ketika pintu akan dibuka, Mbah Tonah mengatakan untuk menyiapkan mental. Karena apa yang akan mereka lihat, semata-mata bukan untuk menyiksa atau membuat Mbah Wira tersiksa. Ini hanya cara yang dilakukan untuk membersihkan jin dan bangsala lembut yang sudah terlanjur masuk karena diundang oleh sang pemilik raga. Sekarang, tinggal jin rip itu sendiri yang ada di dalam tubuh Mbah Wira. Pintu dibuka.
dan Mbah Tonah mempersilahkan Pak Imron sekeluarga masuk. Ngeri bercampur takut apa yang disaksikan di luar batas nalar. Dengan tangan dan kaki Mbah Wira dipasung, wajahnya ditemui banyak luka borok. Tidak hanya itu, bau busuk yang menyengat membuat siapapun yang menciumnya tidak akan bisa tahan. Mual, itu yang dirasakan Dela. Samping kiri kanan, banyak darah di mana-mana. "Ada apa ini, Mbah?" tanya Pak Imron. "Sabar, Mas. Ini ulah Jinrip. Dia sudah tersudut," kata Mas Iwan menenangkan. Dela yang pertama mendekati. Dirinya tidak tahu lagi harus berkomentar apa. Meski semua ini terdengar gak masuk di akal. Namun, jauh di sana, dia masih melihat bayangan Simbah. Mungkin beliau sangat tersiksa, sampai Dela melihatnya dengan jelas. Mata Mbah Wira sepenuhnya hitam legam. Tidak ada putih di matanya. Ia meraung setelah melihat Dela, memohon agar ia dilepaskan dari belenggu itu. Namun Dela tahu, itu bukan Mbah Wira. Mbah Tonah duduk di sebuah kursi tua. Beliau merangkul tongkatnya, menghadap Mbah Wira dengan tenang sebelum tertidur. Semua tampak kaget. Kenapa Mbah Tonah tiba-tiba tertidur? Mas Iwan dan Pak Sugeng menahan Bu Ida dan Pak Imron. Beliau hanya mengatakan, "Di sini saja, Pak, Bu, biar diurus sama Mbah Tonah." Tiba-tiba seperti petir di siang bolong, Mbah Tonah terbangun, berbicara dengan bahasa Arab. Suaranya melengking seperti wanita. Dela yang menyaksikan itu kaget, setengah merinding. Ucapan Mbah Tonah tertuju pada sosok di hadapannya. Rupanya, Mbah Wira bisa menjawab ucapan bahasa Arab itu. Mereka sama-sama mengobrol, namun dari nada suaranya sangat sengit. Mas Iwan menjelaskan, Mbah Tonah sudah memaksa jin itu memberitahu di mana Mbah Wira disembunyikan. Namun jin ini jauh lebih dari keras kepala, karena memang sejak awal, jin ini sudah cocok dengan Mbah Wira. Namanya juga tiang kembarnya. Rupanya, jin itu tetap tidak mau memberitahu, dan Mbah Tonah tertidur kembali. Begitu beliau bangun, Mbah Tonah berujar pada Pak Imron, "Saya ingin berbicara dengan Anda, Pak, dan hanya Anda saja. Mari ikuti saya." Lama, Dela tidak melihat Pak Imron dan Mbah Tonah. Sekitar jam 2 dini hari, mereka kembali. Namun wajah muram terlihat dari ekspresi garis muka Pak Imron. "Del, Bapak mau ngomong," kata Pak Imron. "Dela sayang Mbah kan?" Dela mengangguk. Wajahnya terlihat bingung. "Begini," kata Pak Imron. "Hari ini akan diadakan sholat mayit untuk Mbah Wira." Kaget tentu saja. Dela terdiam. "Sholat gaib, Pak," kata Dela. "Jadi Mbah sudah gak ada?" "Begini," kata Pak Imron mencoba memeluk Dela. "Ada harapan dengan sholat goib. Kita sudah mengikhlaskan Simbah. Dan jika kita sudah ikhlas, jin ini akan ikut lenyap juga. Tapi rupanya, ini bisa memberi jalan ke Simbah untuk pulang. Masalahnya, Dela harus siap menerima konsekuensi apapun. Mungkin Simbah bisa pulang, tapi akal sehatnya ikut lenyap. Namun, hanya itu cara satu-satunya. Bukankah setiap manusia pasti akan mati?" Malam itu, persiapan sholat gaib dilaksanakan saat itu juga. Bagai diterpa badai angin rupanya. Jinrip itu sudah tahu. Dia berteriak dan alam menentangnya dengan angin yang berhembus kencang. Para santri begitu terkejut. Namun Mbah Tonah tetap tenang, sembari meminta semua santrinya mendekat, termasuk Dela yang baru saja berwudu. Sholat dilakukan dengan hikmat, dipimpin Mbah Tonah,
dan jin itu menjerit sejadi-jadinya. Konon Della bercerita, ia seperti melihat tubuh Mbah Wira tertekuk dengan suara tulang dipatahkan. Begitu ngeri. Namun Della harus ikhlas. Dengan ini semoga ada jalan bagi Mbah Wira. Setelah sholat gaib, Mbah Wira memuntahkan muntahan hitam. Hitam sekali dan sangat menyengat. Dia tidak berhenti memuntahkan itu, sembari mencoba lepas dari pasak kayu. Tulang lehernya seperti baru saja patah, sehingga kepalanya tidak dapat terangkat. Ini merupakan kengerian yang pertama kali membuat Della sampai tidak bisa melihatnya. Setelah subuh datang, Mbah Wira sudah jatuh. Entah pingsan atau apa, beliau menggelepar di atas tanah. Santri perempuan membuka pasak, membawanya kembali ke pondok pesantren. Sementara yang lain kembali untuk menunaikan sholat subuh. Azan zuhur berkumandang. Pak Imron mengetuk kamar Della. Selama tinggal di pondok pesantren, beliau memeluk Della, kemudian mengantarkannya ke sebuah kamar. Bu Ida juga ikut menyambutnya. Matanya hitam, tampak lelah dan dihantui rasa penyesalan. Della mencoba menghibur dengan memeluknya. Insya Allah semua sudah ikhlas. Mas Iwan dan Pak Sugeng sudah menunggu di luar kamar. Di dalam kamar, Della melihat Mbah Tonah. Setelah mencium tangan beliau, Della tertuju pada seseorang yang tengah duduk memandang jendela. Mbah Wira duduk, matanya kosong memandang keluar. "Mbah," kata Della, namun tidak dijawab. Tidak berhenti, Della terus memanggil nama si Mbah. Namun, sebanyak apapun dia memanggilnya, Mbah Wira seperti tidak mendengar siapapun. Di sana, Mbah Tonah menjelaskan, saat ini mungkin Mbah Wira sudah kosong, seperti yang saya bilang. Kemungkinan dia tidak akan ingat siapapun, tidak ingat apapun, tidak bisa melakukan apapun, makan harus disuapi, mandi harus dimandikan, seperti orang mati. Namun raganya masih tetap hidup. Dan tidak akan ada lelembut yang tertarik sama jiwa yang sudah kosong. Pernah melihat kenapa orang gila tidak pernah dirasuki? Karena di mata mereka, orang gila tidak punya akal pikiran. Bau mereka teramat sengak, sehingga bangsa alus menjauhinya. Mohon maaf, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu. Dan Pak Imron sudah setuju. Insya Allah, tidak akan ada yang mengganggu keluarga kalian kembali. Jin itu tidak akan kembali dan tidak akan berani, karena tiang kembarnya sudah runtuh satu. Siang itu, keluarga Pak Imron dan semua yang ada di sana kembali pulang. Setelah berpamitan dengan semua orang di pondok pesantren, Mbah Wira dituntun oleh Pak Imron ketika berjalan, dan beliau menurut saja. Tapi tatapannya masih kosong, sangat kosong, raga tanpa jiwa. Penggambaran itulah yang Della saksikan. 2 bulan setelah peristiwa itu, Della bermimpi lagi. Mbah Wira kembali, menemuinya dan tersenyum. Begitu ia terbangun dari tidurnya, Della menemui si Mbah yang lebih banyak beraktivitas di dalam kamar, hanya melamun dan melamun. Namun, pagi itu berbeda. Si Mbah Wira bisa melihat Della, membelai wajahnya untuk terakhir kalinya. Tidak ada yang tahu umur manusia. Setelah Della pergi dari kamar itu, siapa sangka Mbah Wira menghembuskan nafas terakhirnya.